Kalian pasti sudah tahu ya, kalau 6 dikali 8 dikurang 5 sama dengan 6 dikali 8 dikurang 6 dikali 5 sama dengan 18. Nah, kalau 20 dibagi 4 dikurang 2, apakah sama hasilnya dengan 20 dibagi 4 dikurang 20 dibagi 2? Di video sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang sifat distributif pada perkalian terhadap penjumlahan dan pengurangan. Nah, kalian masih ingat tentang sifat distributif? Sifat distributif adalah sifat penjabaran. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang sifat distributif pada pembagian terhadap penjumlahan dan pengurangan. Misalkan 14 dibagi 7 ditambah 14 dibagi 2. Apakah sama hasilnya dengan 14 dibagi 7 ditambah 6? Nah, sekarang kita kerjakan pembagiannya dulu ya. 14 dibagi 7 sama dengan 2. 14 dibagi 2 sama dengan 7. 2 ditambah 7 sama dengan 9. Sekarang yang kedua, 14 dibagi 7 ditambah 6. 7 ditambah 6 sama dengan berapa? Yaitu sama dengan 13. 14 dibagi 13 sama dengan 1 sisa 1. Ternyata hasilnya tidak sama ya. 14 dibagi 7 ditambah 14 dibagi 2. Jika dijabarkan menjadi 14 dibagi 7 ditambah 6. Ini bisa kita sebut sebagai sifat distributif kiri pada pembagian terhadap penjumlahan. Karena hasilnya tidak sama, maka tidak berlaku ya. Oke, tadi sifat distributif kiri pada pembagian terhadap penjumlahan tidak berlaku. Bagaimana dengan sifat distributif kiri pada pembagian terhadap pengurangan? Nah, di awal video tadi saya punya soal 20 dibagi 4 dikurang 2, hasilnya sama tidak? 20 dibagi 4 dikurang 20 dibagi 2. Oke, supaya kita tahu hasilnya sama atau tidak, kita lihat penjelasannya. Pertama, 20 dibagi 4 dikurang 2. 4 dikurang 2 hasilnya 2 ya. Jadi 20 dibagi 2 sama dengan 10. Kedua, jika kita jabarkan menjadi 20 dibagi 4 dikurang 20 dibagi 2 sama dengan 5 dikurang 10 sama dengan min 5. Ternyata hasilnya juga tidak sama. Jadi sifat distributif kiri pada pembagian terhadap pengurangan tidak berlaku. Sebenarnya kalian sudah tahu ya tentang sifat distributif kiri ini, yaitu pada pecahan. Jika ada penjumlahan pecahan 3/4 ditambah 3/5, maka karena pembilangnya sama, apakah langsung bisa dijumlahkan? Tidak ya. Jadi kalau pembilangnya sama, tetapi penyebutnya tidak sama, maka tidak bisa langsung kita jumlahkan. Lalu bagaimana dengan pecahan yang berpenyebut sama? Misalkan saya mempunyai penjumlahan 2/7 ditambah 3/7. Nah, ini dapat kita selesaikan dengan menjumlahkan pembilangnya secara langsung. Sedangkan penyebutnya tetap. Jadi, 2/7 ditambah 3/7 sama dengan 2 ditambah 3/7 sama dengan 5/7. Nah, bentuk ini bisa kita buat seperti ini ya. 2 dibagi 7 ditambah 3 dibagi 7 sama dengan 2 ditambah 3 dibagi 7 sama dengan 5 dibagi 7. Kalau kita lihat, sifat ini adalah sifat distributif kanan dan ternyata berlaku ya pada pembagian terhadap penjumlahan. Lalu bagaimana dengan distributif kanan pada pengurangan? Kalian masih ingat dengan pengurangan pecahan dengan penyebut sama? Oke, misalkan 4/5
dikurang 3/5. Sama seperti pada penjumlahan, ini dapat kita selesaikan dengan mengurangkan pembilangnya secara langsung. Jadi hasilnya adalah 1/5. Nah, pengurangan pecahan ini dapat kita tuliskan seperti ini ya. 4 dibagi 5 dikurang 3 dibagi 5 sama dengan 4 dikurang 3 dibagi 5 sama dengan 1 dibagi 5. Nah, bisa kita lihat bahwa sifat distributif kanan ternyata berlaku juga pada pembagian terhadap pengurangan. Jadi, karena sifat distributif pada pembagian hanya berlaku sifat distributif kanan, maka sifat distributif pada pembagian tidak berlaku. Nah, bagaimana? Sekarang kalian sudah mengerti ya? Di video kali ini kita sudah mempelajari tentang sifat distributif pada pembagian terhadap penjumlahan dan pengurangan. Karena pada pembagian terhadap penjumlahan dan pengurangan hanya berlaku sifat distributif kanan, maka sifat distributif tidak berlaku ya pada pembagian, atau dengan kata lain pembagian tidak bersifat distributif.